Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Kurniasi dengan NIM 2241104040264 dari kelas 4 PAIB. Di sini saya akan memenuhi tugas teknologi pendidikan, yaitu mereview film The Ron Clark Story. Film ini ditulis oleh Annie De Jong dan Max Enskow serta disutradarai oleh Randa Haines. Ini berdasarkan kisah nyata tentang seorang guru yang gigih dan sabar dalam mendidik dan menghadapi murid-muridnya yang sangat tidak teratur dan nakal. Ron Clark ini dibintangi oleh Matthew Perry, adalah seorang guru yang muda dan cerdas dan kreatif juga. Ron Clark ini awalnya menjadi guru di Snowden Elementary School di Aurora, North California. Ron Clark menjadi guru di sana selama 4 tahun dan dapat membuat murid di sekolah tersebut meraih nilai kelulusan yang memuaskan. Terus juga akhirnya Ron Clark ini memutuskan pindah keluar kota. Karena sebenarnya keluarga dan guru di sekolah tersebut menyesalkan kepindahan Ron Clark. Ron Clark pindah ke New York. Dia menginap di sebuah hotel sederhana. Dari penjaga hotel tersebut, dia meminta buku daftar sekolah yang ada di kota New York. Satu persatu dia mendatangi sekolah tersebut untuk mendapatkan pekerjaan. Namun beberapa kali ditolak karena mereka tidak membutuhkan guru tambahan lagi. Untuk mengisi waktu sambil dia mencari sekolah yang mau menerimanya, ia bekerja sebagai pramusaji di sebuah restoran makanan di mana mereka harus mengenakan kostum artis film. Selanjutnya, dia diterima di sekolah Inner Harmon Elementary School atau IHES. Di sekolah tersebut, siswa dipisahkan sesuai dengan potensi mereka. Ron Clark awalnya melihat kelas yang begitu tidak teratur dengan siswa yang sangat nakal dan tidak ada guru yang mau ngajar di kelas tersebut. Namun, ia merasa tertantang untuk memperbaiki siswa di kelas tersebut. Padahal, Mr. Turner, yaitu kepala sekolah di sekolah tersebut, ingin menempatkan Ron Clark di kelas unggulan. Namun, ia tetap memilih kelas yang paling rendah tersebut. Setelah resmi diterima, Mr. Clark diajak Mr. Turner untuk berkeliling sekolah dan ditunjukkan kelas yang akan Mr. Clark ajar. Sebelum ia mengajar kelasnya, terlebih dahulu dia mengunjungi rumah dan orang tua masing-masing peserta didiknya. Saat mengunjungi mereka satu persatu, Mr. Clark menemukan berbagai kondisi dan latar belakang yang sangat berbeda. Dan ternyata dari hal tersebut dapat diketahui bahwa kebanyakan pada orang tua tidak begitu peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Lalu, ketika Mr. Clark masuk ke kelas itu pertama kalinya, dia melihat kondisi peserta didiknya yang begitu heterogen, acuh dan sama sekali tidak menghargai keberadaan guru yang ada di dalam kelas tersebut. Mr. Clark mencoba untuk menyesuaikan dengan kondisi peserta didiknya. Selanjutnya, Mr. Clark itu menerapkan beberapa aturan dalam kelasnya, dan peraturan yang pertama kali harus diterapkan adalah menjadikan kelas tersebut sebagai keluarga. Mr. Clark sangat menekankan keberadaan mereka sebagai sebuah keluarga yang harus saling membantu, menghargai, dan menyayangi satu dengan lainnya. Tentu peraturan tersebut tidak mudah untuk dijalankan, namun Mr. Clark tidak pernah bosan untuk berusaha menerapkan peraturan istimewa tersebut. Lalu Mr. Clark memperbaiki kondisi kelasnya, yaitu dengan menghilangkan coretan-coretan yang ada di dinding dan sedikit merubah tatanan kelas tersebut. Namun, justru kepala sekolah melarang hal tersebut karena menurutnya kelas hanya boleh ditata sesuai dengan keinginannya. Ketika jam istirahat tiba, dia pergi keluar kelas dengan membawa toples dan menyuruh anak-anak membuang permen karet mereka di dalam toples tersebut. Mr. Clark merasa iri ketika melihat kelas di sebelahnya keluar dengan cara berbaris, sedangkan siswa di kelasnya sangat tidak teratur.
Terus pada pertemuan selanjutnya itu, Mr. Chuck membuat peraturan-peraturan supaya siswa dapat merubah sikap mereka. Peraturan yang pertama adalah bahwa kita semua adalah keluarga. Peraturan yang kedua adalah kita saling menghormati. Dan peraturan yang ketiga yaitu para siswa harus berbaris untuk masuk dan keluar kelas. Serta untuk makan siang, dan jika ada seorang siswa yang melanggar, maka nama mereka akan ditulis di papan tulis. Namun para siswa mengacuhkannya dan melempari papan peraturan tersebut dengan buku hingga papan tersebut terjatuh. Ketika jam makan siang tiba, anak-anak dibiasakan dengan berbaris untuk keluar ruangan menuju kantin, sedangkan salah satu siswanya yang bernama Sameika memotong barisan tersebut dan menuju barisan paling depan. Mr. Chuck tidak memarahinya, tetapi memberikan nasihat kepadanya serta memintanya mengakui perbuatan tersebut. Hal ini ia lakukan supaya anak-anak terbiasa dengan sikap disiplin dan penuh kejujuran. Lalu Mr. Chuck ini menggunakan kreativitasnya dalam mengajar, yaitu pada suatu kesempatan Mr. Chuck sudah siap mengajar dengan metode yang baru, yaitu jika para siswa diam dan mendengarkannya saat ia mengajar selama 15 detik, ia akan meminum satu susu kotak. Dan metode itu mereka terima dengan baik walaupun Mr. Chuck harus merasakan mual dan hampir muntah. Tekad yang kuat dari Mr. Chuck menjadikannya dapat minum susu kotak terakhir, dan tentu saja hal ini membuat murid-muridnya dapat menyimak pelajaran yang ia sampaikan dan dapat menjawab pertanyaan yang ia berikan. Mr. Chuck selalu menggunakan metode-metode pengajaran yang lain daripada yang lain. Dia menggunakan metode yang disukai dan dapat membuat peserta didiknya merasa nyaman dan senang dalam proses pembelajaran berlangsung. Mr. Chuck juga masuk ke dalam dunia murid-muridnya. Pada waktu jam istirahat, dia ikut bermain lompat tali bersama mereka. Dia bertaruh kepada anak-anak bahwa jika ia berhasil melakukan lompat tali, maka anak-anak harus mempelajari sesuatu darinya, dan ternyata Mr. Chuck dapat melakukan lompat tali walaupun beberapa kegagalan terjadi awal. Mr. Chuck juga memasukkan metode baru dalam menghafal, yaitu dengan menggunakan musik. Materi sejarah Presiden Amerika ia bawakan dengan menggunakan irama musik rap. Para siswa nampak menyukai dan mengikuti nyanyian Mr. Chuck. Pada akhirnya dapat mengambil hati anak-anak tersebut. Mr. Chuck ternyata mampu melihat potensi-potensi kecerdasan dan bakat yang dimiliki oleh peserta didiknya. Bahkan, suatu ketika ia sudah mulai mampu membuat peserta didiknya mulai untuk mencintai, dia meluangkan banyak waktunya untuk memberikan pelajaran tambahan bagi peserta didiknya secara private. Mr. Chuck siap membantu anak-anak menyelesaikan pekerjaan rumah, bahkan dia memberikan nomor teleponnya dan bisa dihubungi kapanpun ketika anak-anak itu mengalami kesulitan. Tyson, Julio, dan Sameika adalah salah satu siswa yang Mr. Chuck bantu dalam mengerjakannya. Mr. Chuck mengunjungi rumah Sameika dan membantunya untuk belajar. Namun ketika ibu Sameika pulang, dia tidak suka mendapati Mr. Chuck berada di rumahnya tersebut. Ibu Sameika pergi mendatangi kepala sekolah dan mengatakan bahwa ia tidak suka ketika seorang guru berkunjung ke rumahnya dan meminta sekolah untuk memecat. Setelah itu, itulah cerita singkat dari saya. Yang dapat diambil yaitu Ron Chuck itu menggunakan teori-teori pembelajaran yang menarik untuk perhatian anak, yaitu student center learning dalam mengajar di kelas. Di dalam film The Ron Clark Story ini, Ron Clark itu berperan sebagai guru yang lebih fokus pada siswa-siswinya, memungkinkan mereka untuk aktif dalam belajar dan mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Dia juga menggunakan metode yang kreatif dan interaktif, seperti menggunakan kartu untuk mengajarkan akar bilangan untuk meningkatkan partisipasi dan minat siswa dalam proses belajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.